membahas tentang jurusan yang keren banget, yaitu jurusan Sastra Indonesia. Dan kita akan membahas tentang dunia penulisan. Buat kamu yang mau menjadi seorang penulis atau pengen cari tahu tentang jurusan Sastra Indonesia, bisa menonton episode kali ini di Ngobrol Santai. Nah, spesial banget karena aku kedatangan narasumber yang keren banget. Dia sedang meniti karirnya di dunia penulisan. Kita kedatangan sama Kak Gina nih. Halo Kak Gina, selamat datang di podcast kita. Makasih loh udah datang ke podcast kita kali ini. Halo semuanya, senang banget aku bisa ngobrol-ngobrol banyak di sini sama kalian. Dan makasih juga sama Kak Devi udah mengundang aku di podcast hari ini. Aku senang banget. Oke, biar pendengar atau penonton kita tahu nih, biar lebih dekat, biar lebih kenal sama Kak Gina, boleh dong ceritain sedikit gimana sih awalnya Kak Gina tertarik sama jurusan Sastra Indonesia? Apa sih yang bikin Kak Gina akhirnya pilih jurusan Sastra Indonesia ini? Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya aku tuh terpaksa ya masuk ke jurusan ini karena emang bingung gitu mau masuk jurusan apa. Dan ternyata setelah dipelajari lebih dalam, lebih rinci tentang jurusan sastra dan bahasa ini, jurusannya tuh ya menyenangkan. Banyak pelajaran yang aku dapat. Aku juga jadi bisa menulis dengan baik dan benar, dan aku juga lebih tahu tentang budaya Indonesia itu seperti apa, keadaan sosial Indonesianya juga seperti apa. Nah, itu sih yang bikin aku jadi senang belajar di jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Wih, keren banget nih ya. Terus selama kuliah ini apa sih yang paling menarik menurut Kak Gina, yang Kak Gina selama kuliah tuh dari pelajarin dari jurusan Sastra Indonesia ini? Banyak banget ya teman-teman yang menarik nih buat aku, kayak belajar tentang puisi, tentang cerpen, novel, atau bahkan tuh kritik sastra tuh juga kita pelajarin di sini, dan itu benar-benar menarik banget setelah dikaji lebih dalam. Terus aku pribadi juga suka mempelajari tentang bahasa Indonesia dari sisi yang lebih dalam, kayak dari etimologi, terus perkembangan bahasa, pemerolehan bahasa anak kayak gitu. Dan itu tuh seru banget karena aku jadi tahu gimana sih caranya kita buat menyalurkan ide lewat tulisan gitu. Ya itu sih. Oke, lanjut nih. Kalau ngomongin jurusan Sastra Indonesia nih, kan banyak banget tuh orang yang berpikir atau salah kaprah, kan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia cuma teori doang. Terus kita juga tiap hari ngomongin atau ngomong sehari-hari pun pakai bahasa Indonesia. Ngapain sih belajar sastra Indonesia? Itu menurut Kak Gina tuh gimana sama pendapat orang yang seperti itu? Iya, bener banget ya. Kan banyak banget nih orang yang menganggap sastra Indonesia itu belajarnya cuma baca atau nganalisis teks doang. Padahal ya kita tuh diajarin gimana sih cara kita menulis kreatif, gimana cara kita membuat naskah nih. Karena kan kita juga mempelajari tentang film, novel gitu kan, dan kita tuh jadi bisa bikin naskah gitu. Dan kita juga diajarin buat storytelling yang baik dan benar, karena di jurusan ini juga kita mempelajari tentang kesalahan berbahasa, tentang tuturan yang baik itu seperti apa gitu. Dan ilmu ini juga sebenarnya tuh bermanfaat banget buat kita yang mau kerja di bidang kepenulisan atau di bidang media, atau kita juga bisa jadi translator buat turis-turis yang sedang ke Indonesia gitu, yang berkunjung gitu kan. Kita juga ya berguna banget gitu bahasa Indonesia tuh kalau dipelajari lebih dalam gitu. Jadi guys, buat kalian yang suka salah kaprah, sebenarnya tuh sastra Indonesia nggak seburuk itu. Betul Ya kan? banget. Kalau kalian pelajari itu benar-benar menarik banget sih, menarik. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi penulis nih, apa sih kelebihan belajar di sastra atau ngambil jurusan sastra Indonesia dibandingkan menulis secara otodidak? Menurut Kak Gina tuh gimana? Jadi ya, kalau kita masuk dan belajar di jurusan bahasa dan sastra Indonesia ini, banyak banget sih kelebihannya. Jadi kita itu akan dapat bimbingan langsung dari dosen yang ahli di bidangnya.
dan kita juga akan dapat kritik membangun gitu dari si dosennya ini. Kemudian kita juga bisa belajar gimana cara menulis yang baik dan benar, yang sesuai EYD, yang bahasanya baku atau tidak gitu kan. Dan kita juga dilatih nih untuk berpikir secara lebih kritis dan analisis supaya karya yang kita hasilkan itu lebih mendalam dan lebih bermakna gitu. Jadi sebenarnya jurusan sastra Indonesia itu ada kelebihannya ya. Banyak banget sebenarnya. Daripada maksudnya bukan kita mau jangan belajar otodidak lah gitu, jangan. Tapi ternyata ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kelebihan di sastra Indonesia itu ternyata kita dapat bimbingan langsung dari dosennya gitu ya. Agar penulisan kita pun bisa lebih mendalam, lebih bagus. Jadi bukan kita menjelekan orang yang belajar secara otodidak ya. Cuman kalau di bidangnya itu pasti akan lebih banyak bimbingannya gitu. Lebih terstruktur. Iya, gitu ya. Betul banget. Oke, apa sih tantangan yang selama ini Kak Gina hadapi selama di dunia penulisan ini? Kak Gina kan lagi nulis di Wattpad nih. Betul. Kira-kira pasti ada dong tantangannya. Kira-kira apa nih tantangannya? Ini sejauh ini ya, ini pertanyaan paling menarik yang pengen aku jawab sih ya. Karena ini benar-benar jadi tantangan terbesar aku, yaitu konsistensi dan nemuin ide yang benar-benar bagus sih ya. Karena aku juga kan posisinya udah semester akhir ya, kan udah tugasnya tuh udah banyak kegiatan di luar kampus juga. Kadang pulang dari kampus itu sore, malam gitu. Dan aku itu kadang nggak bisa bagi waktu, jadi nggak konsisten nih bisa update kepenulisan aku itu hari apa. Kadang ya seminggu sekali, bahkan kadang sebulan itu cuma berapa kali aku bisa update gitu. Itu susah banget ya. Itu benar-benar tantangan terbesar itu konsisten dan nemuin ide baru yang bener-bener bagus sih. Kadang aku udah nentuin nih alurnya mau gimana dari awal, tapi ternyata projectnya itu stuck di situ aja karena idenya itu benar-benar udah hilang gitu. Itu benar-benar tantangan terbesar aku sih, konsisten dan nemuin ide baru gitu sih. Itu susah banget. Oke, buat teman-teman yang pengen memilih jurusan sastra Indonesia atau pengen memulai karirnya di dunia penulisan, ada gak nih tips dari Kak Gina langsung? Jadi ya, tips dari aku nih pokoknya kalian itu jangan pernah takut buat nulis dari sekarang gitu. Mau itu hasilnya sedikit juga nggak apa-apa, kalian tuh jangan pernah takut gitu untuk memulai. Dan kalau kalian masuk ke jurusan bahasa dan sastra itu, manfaatin tuh untuk berdiskusi dengan dosen, dengan teman. Kalian itu jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja ya, karena itu kalian sendiri yang akan rugi. Jadi kalian itu nggak bisa berdiskusi, nggak bisa bertukar pendapat gitu sama teman kalian, sama dosen kalian gitu. Dan kalian juga jangan lupa buat gabung di komunitas kepenulisan, biar kalian itu dapat feedback dan dapat motivasi. Karena kan di di komunitas kepenulisan itu kan pasti kalian punya lah satu autor favorit gitu ya, dan itu benar-benar memotivasi kalian untuk membuat karya gitu. Jadi ada rasa aku nih pengen hebat deh kayak dia, aku tuh pengen punya karya deh kayak dia gitu. Jadi pokoknya jangan takut untuk mulai menulis gitu ya teman-teman. Jadi guys, kalian jangan jadi manusia kupu-kupu. Betul banget. Kalian harus kuliah pulang. Iya, itu nanti kalian sendiri yang rugi. Kalian harus manfaatin lah waktunya sebaik mungkin gitu. Oke, buat yang masih ragu nih, para penonton atau para ya pokoknya masih bimbang lah dengan jurusan sastra Indonesia ini. Apa sih alasan utamanya gitu? Keuntungannya apa? Kelebihannya apa tentang jurusan sastra Indonesia menurut Kak Gina? Oke, ini buat orang-orang yang masih ragu ya, seperti saya awalnya. Dulu juga aku kan sempat kayak bingung gitu, jurusan bahasa ini akan belajar apa ya gitu. Jadi dari aku yang udah belajar lebih mendalam tentang jurusan bahasa dan sastra Indonesia ini, jadi kita itu di jurusan ini tuh nggak cuma bikin kita tuh jago nulis aja. Jadi kita itu bisa lebih peka terhadap
keadaan sosial, keadaan budaya dan bahasa Indonesia ya tentunya ya. Dan ilmu yang kita dapat dari jurusan bahasa dan sastra ini bermanfaat banget Kak buat di berbagai bidang gitu. Jadi bisa juga ya kita kerja di bidang penerbitan, di bidang media tuh bisa jadi jurnalis kan ya bahasa tuh. Terus juga di bidang industri kreatif juga itu bisa, dan peluangnya itu benar-benar luas banget. Nggak cuman bisa jadi guru, jadi penerbit itu nggak cuma di situ aja gitu. Jadi guys, buat kalian yang masih ragu dengan jurusan sastra Indonesia, sebenarnya sastra Indonesia itu nggak cuma tentang nulis doang ya. Betul, iya betul banget. Peluang karirnya pun besar ya. Nggak cuma jadi sastra Indonesia kan cuma buat penulis doang. Ngapain sih kita kayak gitu ngambil jurusan kayak gitu? Ternyata sebenarnya bukan guys, itu banyak banget manfaatnya. Entah itu kita jadi jurnalis, entah itu kita bisa juga jadi pengajar, bahkan kita bisa jadi translator untuk penutur asing. Iya, kayak yang tadi udah aku bilang ya, itu benar-benar ya peluangnya besar banget, dan pasti kita akan lebih happy dong ketemu sama orang yang benar-benar tertarik untuk belajar bahasa seperti turis gitu ya. Kita pasti tertarik banget buat ngajarin mereka gitu, supaya Indonesia tuh ada apa gitu. Tahu kebudayaan Indonesia juga seperti apa ya. Oke, di Unpam juga sekarang lagi jurusan Indonesia juga terakreditasi. Benar. Kalian bisa masuk di Unpam ya, teman-teman. Itu udah terakreditasi, sudah bagus, gedungnya juga bagus. Wah, banyak banget insight keren hari ini pada obrolan kita kali ini di Ngobrol Santai bersama Kak Gina. Makasih banget udah berbagi pengalaman tentang jurusan sastra Indonesia dan dunia penulisan. Oke, buat kalian yang masih ragu, tolong jangan ragu untuk mengambil atau memilih jurusan sastra Indonesia ini. Iya, sama-sama juga ya Kak Devi udah ngundang aku ke sini, dan aku juga merasa senang banget udah banyak ngobrol sama teman-teman semua dan sama Kak Devi tentunya. Karena Kak Devi ini orangnya udah baik banget, udah ramah banget. Jadi bikin aku tuh nggak deg-degan lagi gitu buat podcast hari ini. Dan ini juga buat teman-teman semua yang lagi mulai menulis, semangat terus belajarnya dan berkaryanya. Pokoknya jangan takut, jangan berhenti, jangan takut untuk memulai dari sekarang. Oke teman-teman, itu dia episode kita kali ini ngobrol santai bareng Kak Gina yang sudah berbagi pengalamannya mengenai jurusan sastra Indonesia dan dunia penulisan. Semoga video ini jadi bermanfaat bagi para penonton yang masih ragu atau mau mengambil atau memilih jurusan sastra Indonesia dan meniti karirnya di dunia penulisan. Oke, sekian. Bye-bye.